perlu kita membekali para guru bagaimana melaksanakan pembelajaran yang menarik, yang melibatkan keaktifan dari para peserta didik kita. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Allah, isi webinar ini kami bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang sungguh sangat luar biasa. Ya, Bapak Profesor Supardi, kemudian Bapak Dr. Fatul Rahim, beliau berdua adalah narasumber utama kami dalam menyiapkan model pembelajaran berbasis aktivitas. Yang insya Allah PBA ini akan mengisi portal guru berbagi. Dan tidak kalah pentingnya nih Pak Mansur, nah, moderator kita ini yang benar-benar mengawal pertemuan-pertemuan secara rutin. Jadi saya sampaikan terima kasih dan pelaku praksisnya ya Bu Ismayani. Dan monggo ini diikuti dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu guru dalam 3 kali seri webinar ini. Dan nanti ketika konten ini masuk di dalam portal guru belajar, kami mengundang dan mengajak Bapak dan Ibu untuk mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan yang tentu secara sistem oleh aplikasi. Ini adalah pemantik awal. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan optimal, dan dengan senantiasa berharap rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari webinar guru belajar yang mengangkat tema pembahasan pembelajaran berbasis aktivitas untuk semua jenjang secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah meluangkan bahagia. Baik, terima kasih kepada Pak Direktur yang telah meluangkan waktunya untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami ingatkan lagi jika Bapak Ibu yang belum mendaftar, silahkan mendaftar atau mengisi daftar hadir dan mengisi survei. Bapak Ibu, jika ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, dapat melalui fitur Q&A yang ada di Zoom webinar untuk peserta yang ada di Zoom. Kemudian untuk peserta yang ada di live streaming YouTube dapat mengajukan pertanyaan melalui live chat YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di Q&A Zoom dan di live chat YouTube. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan kepada para narasumber agar bersiap dan kepada Bapak Moderator untuk memandu kegiatan ini. Kepada Bapak Dr. Mansur Asyad, SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih, Pak MC kebanggaan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya agak lemah Pak Mansur. Tes. Iya, Pak. Terbuka mana? Satu. Satu. Terima kasih, Bu Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, tes. Bismillah, alhamdulillah. Mbak Alma bisa kedengeran ya? Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Baik, terima kasih Bu Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita.
nikmat kesehatan, kekuatan, dan terutama spirit yang diberikan kepada kita semua, sehingga meskipun di akhir pekan ini kita mencoba untuk melibatkan diri dalam forum ilmu dan aktivitas keilmuan. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang terhormat Bapak Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK, Bapak Dr. Praptono MED, atas berkenannya Bapak meluangkan waktu bergabung di webinar ini dan menyampaikan arahan serta membuka acara ini dengan resmi. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Bapak Direktur. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Alma dan Mas Zaki selaku host yang luar biasa beserta semua tim atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara webinar pada siang ini. Selanjutnya saya ingin menyapa kepada para sumber kami yang terhormat. Pertama-tama Bapak Profesor Dr. Supardi. Selamat siang Prof. Selamat datang dan selamat bergabung. Beliau ini adalah guru besar di Universitas Indraprasta Kediri dan sehari-harinya beliau juga sebagai Ketua Pengurus Besar Kediri. Selanjutnya ada Pak Dr. Fatur Rahim. Selamat siang Pak Fatur. Selamat datang, selamat bergabung. Beliau ini adalah Widya Suara di P4TK Bahasa Jakarta. Dan terakhir sumber kita yang paling cantik pada siang hari ini, Ibu Ismayani SPD MPD. Beliau adalah guru SD Al-Azhar Pasar Minggu Jakarta Selatan. Dan sekaligus beliau juga ini adalah salah satu tim pengembang pembelajaran berbasis aktivitas. Terima kasih kepada seluruh narasumber kami. Alhamdulillah, mohon maaf karena di penghujung ini kami mencoba mengambil waktunya dan secara kompak hadir semua pada siang hari ini. Selamat bergabung. Berikutnya saya ingin menyapa kepada yang paling istimewa, yaitu para peserta webinar, Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, pengawas, rekan-rekan media suara, para pendidik yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk bergabung dalam webinar yang inspiratif ini. Dan tentunya secara khusus saya juga ingin menyapa seluruh tim pengembang PPA yang konon secara kompak hadir semua pada siang hari ini. Selamat bergabung. Semoga ini akan menjadi forum pembelajaran bagi kita semua. Kepada apa yang disebutnya sebelum saya menyerahkan kepada namun kita tahu pada waktu itu saya memberikan catatan pengantar. Disebabkan dua hal. Pertama-tama kita tahu atau mungkin sebagian kita tahu bahwa pada tahun 1899 sekolah Amerika yang terkenal William James menerbitkan sebuah buku kecil berjudul Tools to Teachers, di mana dalam bukunya itu beliau menjelaskan bagaimana menerapkan psikologi pendidikan pada apa yang disebutnya ilmu tentang cara kerja pikiran. Namun kita tahu pada waktu itu konon buku itu disebabkan dua hal. Pertama, ada kekurangan bukti penelitian tentang bagaimana pembelajaran itu bekerja. Dan yang kedua, kurangnya penelitian tentang prinsip dasar bagaimana membantu orang belajar. Nah, artinya bahwa ada masalah pedagogi yang saat itu belum mendapatkan kajian-kajian memadai yang dapat menopang apa yang telah dituliskan oleh William James tersebut. Tetapi beberapa dekade kemudian, Bapak Ibu, bidang pedagogi ini semakin menunjukkan kemajuan yang sangat besar. Terutama ketika kita misalnya melihat teori-teori belajar mainstream, ada Piaget, ada Brunner, ada Ausubel, dan Gagne. Termasuk juga tentunya Vygotsky yang hidup satu zaman atau satu era dengan William James. Dari teori-teori tersebut, kita dapat belajar tentang bagaimana pengetahuan terbentuk atau lebih tepatnya bagaimana pengetahuan dibangun oleh seorang pembelajar itu sendiri, bagaimana peran pengetahuan sebelumnya atau kita biasa kenal dengan skemata yang dikembangkan oleh Brunner, demikian pula tentang motivasi dan tingkat perkembangan siswa, serta kesempatan bagi siswa untuk berlatih, menerima umpan balik, dan belajar menjadi pembelajar mandiri. Nah,
Hari ini tema webinar kita adalah pembahasan pembelajaran berbasis aktivitas atau kita singkat dengan PBA. Tentu Bapak Ibu tidak sabar lagi ingin mengetahui apa sih itu PBA, bagaimana PBA itu dan seterusnya. Nah, tema ini sesungguhnya secara terminologi bukan sesuatu yang benar-benar baru, namun sebagai sebuah produk, ini adalah suatu inovasi yang relevan, yang esensial untuk diskusikan dalam forum webinar yang sangat luar biasa ini. Sebagai informasi tambahan bahwa Direktorat Pendidikan Pembinaan GTK telah menghasilkan output dari PBA ini yang dikerjakan selama kurang lebih 3 bulan Bapak Ibu, yang dimulai pada bulan Oktober sampai dengan awal Desember. Kita sudah menghasilkan 143 naskah, ya, bukan modul, tapi kami sebut sebagai bahan atau unit PBA, dilengkapi dengan 190 video pembelajaran yang disebutkan oleh Bapak Direktur tadi. Dan nantinya semua bahan-bahan ini akan ditempatkan di portal belajar untuk dapat diakses secara mandiri dan mudah oleh teman-teman semua. Ya. Bapak Ibu, kita memiliki waktu sampai pukul 16 dan kita mencoba membagi sesi ini menjadi 2 sesi. Itu sesi pertama berupa pemaparan dari masing-masing narsum dengan lama pemaparan masing-masing sekitar 15 menit atau paling lama 20 menit. Selanjutnya sesi kedua adalah diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi ini atau dalam sesi tanya jawab ini, Bapak Ibu peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan sebagaimana yang disampaikan oleh MC kita tadi, Bu Alma. Ya. Nah, sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, sebaiknya pertanyaan diajukan secara tertulis melalui kolom chat, sehingga itu memudahkan kami untuk mengatur dan mengorganisasikan, dan kami lanjutkan nanti kepada para narasumber untuk mendapatkan tanggapan. Baik Bapak Ibu, saya kira selalu menjaga diri supaya kita terhindar dari paparan COVID-19. Masuk kepada sesi para pendidik, Bapak Ibu, pertama kami berkesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Supardi. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mansur selaku moderator atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar yang berbahagia, Pak Direktur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat semua untuk kita. Semoga kita selalu menjaga diri supaya kita terhindar dari paparan COVID-19. Para pendidik, Bapak Ibu, guru-guru pembelajar yang luar biasa, mohon dibantu admin untuk men-share barangkali paparannya supaya waktunya lebih efisien, karena diberikan waktu hanya 15 sampai 20 menit. Bicara sudah pembelajaran, PBA kan berarti ada kata pembelajaran. Kalau kita pembelajaran itu berarti kita akan berbagi, Bapak Ibu, kita mendengarnya pendidikan. Jadi secara sederhana sebetulnya pendidikan itu adalah kami berbagi, jadi saya bicara yang lebih umum, nanti kemudian dilanjutkan Pak Patur yang semi implementatif, dan nanti praksisnya dilakukan oleh Ibu namanya transport dan belajar gitu, ada materi dan sebagainya tentang pendidikan. Itu aspek dari kita juga adalah merupakan. Saya beri judul hari ini adalah makalahnya PBA sebagai strategi pembelajaran di era pandemi COVID-19. Tapi juga para pemirsa dan ibu bapak sekalian, klik sebenarnya. Bicara pembelajaran pasti ada pembelajaran. PBA kan berarti ada kata pembelajaran. Kata pembelajaran itu berarti ada belajar, dan secara umum kita mendengarnya pendidikan. Jadi secara sederhana sebetulnya pendidikan itu adalah merupakan suatu keseluruhan yang dimana cakupan ranahnya lebih luas ketimbang pembelajaran. Nah, biasanya pembelajaran itu dilangsungkan dengan cara ini saya ambil dari undang-undang transfer knowledge, ada pembelajar, ada pengajar, gitu, ada materi dan sebagainya. Sedangkan pendidikan itu tidak hanya aspek dari sisi itu, bisa juga adalah merupakan suatu hal yang dibangun secara
sendiri, pendidikan sesuatu hal yang walaupun direncanakan juga cakupannya lebih luas, tidak hanya aspek misalnya kognitif, tapi juga lebih pada perilaku atau yang kita kenal dengan karakter saat ini. Nah, sementara dalam pembelajaran pasti ada belajar. Kita lebih jauh, sebentar. Nah, ini bagaimana gambaran di antara ketiganya. Ada proses, Bapak Ibu, saya ya, ini bahwa secara konsep kita lihat pendidikan. Apa itu pendidikan? Nah, kita supaya lihat bagaimana bedanya pendidikan, pembelajaran dan belajar. Pendidikan itu adalah, ini saya ambil dari Undang-Undang Sisdiknas pasal 1 ayat berapa, bahwa sebetulnya hakikatnya pendidikan itu adalah, kalau bicara pendidikan kita bicara tentang 3 aspek, 3 komponen. Itu tentang kurikulum, tentang proses pembelajaran itu sendiri, dan tentang hasil belajar. Jadi jangan lupa tujuan pembelajaran, lalu bagaimana metodenya. Dalam definisi ini sebetulnya sudah tergambar. Kurikulum artinya suatu rancangan pembelajaran yang kalau kita kaitkan dengan standar nasional pendidikan, maka itu terdiri dari SMP. Ada standar kompetensi lulusan, ada standar isi, ada standar proses, dan ada standar penilaian. Nah, jadi 4 SMP itulah sebetulnya yang bentuk dengan kurikulum. Dan kurikulum yang seorang guru, jadi bicara kurikulum itu bukan sesuatu yang dirancang oleh kementerian saja, atau sesuatu yang dibangun oleh sekolah, tetapi oleh guru. Nah, dalam konsep terkecil yang disebut dengan kurikulum itu adalah RPP, RPS, itu. Nah, di sininya proses itu adalah kurikulum. Jadi Bapak Ibu harus memahami dalam kurikulum, dalam RPP itu kan Bapak Ibu harus menentukan yang agak berbeda dengannya pola-pola. Kemudian apa materi yang bisa digunakan atau digunakan usaha tujuan pembelajaran tersebut, lalu bagaimana metodenya itu terserah di guru dan kemudian bagaimana untuk melihat apakah pembelajaran itu efektif atau enggak. Jadi dalam PBA sebetulnya nanti dalam aspek kalau dikaitkan dengan 4 SMP itu adalah lebih pada aspek proses pembelajarannya. Proses pembelajarannya. Standar kompetensi lulusan atau kompetensi dasar atau tujuan itu sama, ya. Kemudian tentang isi materi yang sama sesuai kurikulum yang ditetapkan. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajaran atau indikator atau KD yang sudah ditetapkan itu, nah di sininya prosesnya. Nah, dalam proses ini strateginya bagaimana, metodenya yang inilah yang dikembangkan dalam PBA. Jadi yang agak berbeda dengan mungkin pola-pola pembelajaran sebenarnya. Jadi itu dalam bicara pendidikan. Nah, kalau dalam definisi ini adalah usaha, sadar, dan terencana. Lalu bagaimana melakukannya, yaitu adalah kita dengan usaha belajar dan proses pembelajaran. Lingkungan belajar nanti untuk menghasilkan hasil belajar. Nah, saya tidak bicara lebih jauh. Nah, ini konsep pendidikannya. Jadi pendidikan itu memang lebih makro ketimbang dari pembelajaran. Sedangkan komponen-komponen yang secara umum yang harus dikembangkan, harus kita perhatikan, ada murid, ada pendidik, ada tujuan pembelajaran, ada bahan atau materi, dan belajar ke dalam adalah itu. Ya, makasih. Strategi pembelajaran. Lalu bagaimana pembelajaran? Pembelajaran itu adalah proses interaksi peserta didik atau murid dengan pendidik dan dengan sumber belajar yang berlangsung pada suatu lingkungan belajar dan mencapai tujuan belajar. Itu secara konsep definisinya. Pengertian bisa dibangun oleh Ibu Bapak. Ini saya yang mau bangun pengertian ini, dan saya menuju pada Undang-Undang Sisdiknas. Nah, jadi ada interaksi, bagaimana mengolah interaksi antara murid dengan guru, lalu bagaimana kita menginteraksikan peserta didik atau murid dengan sumber belajar, dan bagaimana kita memanfaatkan lingkungan belajar dalam rangka mencapai tujuan belajar. Itu pembelajaran. Jadi bagian, jadi pembelajar itu memang merupakan bagian dari aspek pendidikan. Tentunya bukan proses perubahan semua. Sedangkan komponen-komponen pembelajaran yang secara umum yang harus dikembangkan, harus kita perhatikan, yang saya kan tidak ada murid, ada pendidik, ada tujuan pembelajaran, ada bahan atau materi. Tadi saya belajar itu adalah ini. Ada strategi pembelajaran. Ini adalah yang harus. Nah,
strategi pembelajaran ini adalah sesuatu yang konseptual, kita bicara tentang kita dalam sederhananya pendidikan. Karena kalau bicara ya, kita hakikatnya bicara tentang. Lalu ada evaluasi pembelajaran, ada alat media dan lingkungan. Ini beberapa komponen-komponen yang harus diramu sedemikian rupa supaya proses pembelajaran itu menarik. Nah, lalu hasilnya dari belajar itu adalah kita mendapatkan suatu ada perubahan perilaku. Jadi yang namanya belajar adalah usaha untuk mendapatkan perubahan perilaku. Apalagi benar. Jadi sederhananya sebetulnya maka ada anekdot. Sudah belajar belum? Sudah. Kenapa? Saya sudah membaca suatu teks, suatu naskah, suatu materi. Lalu di mana indikator belajarnya? Tadinya saya tidak pusing, sekarang menjadi pusing. Dan Itu ada proses perubahan juga. Tapi yang dimaksud sebetulnya bukan proses perubahan semacam itu. Memang benar, itu sudah ada mengindikasikan belajar. Dari harusnya kan dari tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, seperti kita dari tidak terampil menjadi terampil, dari hal yang umum, tidak kreatif menjadi kreatif, tidak kritis menjadi kritis. Itulah indikator adanya suatu proses belajar. memberikan contoh. Itu secara konseptual kita bicara tentang sederhana aja pendidikan, belajar dan pembelajaran. Karena kalau bicara tentang PBA kita hakikatnya bicara tentang pembelajaran. Jadi tidak boleh terlepas dari ini. Komponen-komponen pembelajaran ini yang nanti harus diolah sedemikian rupa oleh sahabat-sahabat hebat dan para dosen-dosen. PBA ini tidak hanya untuk di tingkat jenjang sekolah, SD, SMP, SMA, atau SMK bahkan, tapi juga bisa dimanfaatkan dalam lembaga pendidikan. Biasanya, apalagi harusnya ada ekspositori. Lanjut Pak, nah, sekarang kita bicara ke PBA. Dalam bagian besar. Sebelum PBA kita lihat dulu tentang paradigma dan orientasi pembelajaran. Ini yang membawahi PBA itu di mana? Secara garis besar bahwa paradigma atau pendekatan pembelajaran itu dua, yaitu produktif, cara seperti kita mengajar saat ini, dari hal yang umum ke spesifik. Biasanya guru mengajar kan, dengan menjelaskan teori, menjelaskan dalil gitu kan, konsep-konsep, baru memberikan contoh-contoh yang lebih mudah, contoh-contoh lebih spesifik, yang dimulai dari karena contoh-contoh yang lebih mudah kan biasanya terkait dengan kalau taksonomi belum itu ada C1, C2 kan, baru ke C3 itu C4, C5, C6 misalnya itu adalah hal yang lebih spesifik, aplikatif. Biasanya kan begitu. Jadi hal yang umum, yang khusus, hasil belajar ini model pembelajaran, misalnya paradigma pembelajaran deduktif, yaitu biasanya model-modelnya dipakai adalah ekspositori atau pembelajaran langsung kan gitu. Ini kebiasaan selama ini selama dalam bagian besar umumnya kita di pendidik melakukannya seperti itu. Dalam konteks sekarang, apalagi di era pandemi, maka kita harus berubah pola, apalagi dengan pembelajaran jarak dan seterusnya. Karena pembelajaran di mana guru tidak bisa langsung bisa menerapkan itu, tapi kita pembelajaran misalnya dengan PJJ daring atau PJJ luring, kita perlu minta bantuan orang tua, keluarga di rumah untuk membantu mendidik. Persoalannya kalau konsep-konsep teoretik orang-orang paham, tidak semuanya paham. Nah, yang kedua adalah paradigma atau pendekatan deduktif. Ini adalah pembelajaran yang dimulai dari hal-hal yang konkret, contoh-contoh real yang ada, aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di dalam rumah, di sekitar rumah, di dalam lingkungan atau dalam kelompok tertentu. Nah, sehingga sebetulnya aktivitas ini kalau dilakukan, diinternalisasi, diperas setelah dilakukan akan menghasilkan suatu hasil belajar sebagaimana diharapkan. Misalnya dalam proses pembelajaran katakanlah untuk mengenalkan konsep dua buah bilangan, Bisa juga itu di SD ya, terlalu sederhana. Di SD memang biasanya dengan pendekatannya harus induktif harusnya kan, mengajarkan tentang konsep bilangan bulat kan bisa dengan memberikan contoh misalnya ada namanya dua benda gitu misalnya gitu ya, atau ada benda ada buah tiga buah gitu, ada dan seterusnya, konsepnya seperti itu. Lalu dengan juga konsep penjumlahan dua buah bilangan bulat
Itu tidak harus dengan teoretik anak diberikan simbol angka 3, simbol angka 4, sehingga 3 ditambah 4 sama dengan sekian. Tapi di SD kan sebetulnya udah induktif, tapi harusnya dengan praktek langsung anak-anak misalnya diminta bawa kelereng gitu. Kelereng di kelompok-kelompokkan, ada 3 butir, terus ada 4 butir. Nah, coba kalau digabungkan itu dijumlahkan berapa totalnya. Seperti itu. Itulah pembelajaran induktif sehingga bisa mengenalkan. Dengan demikian lalu si peserta didik bisa membangun pengetahuannya sendiri dengan bantuan guru untuk mengarahkannya. Model-model yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran ini adalah bisa model pembelajaran berbasis teori PBL, problem learning, bisa pembelajaran berbasis proyek PJBL, boleh juga pembelajaran kontekstual, jadi disesuaikan dengan apa yang ada, konteks di lingkungannya ada, gitu kan. Bisa juga pembelajaran dengan bermain peran, role model ini sangat bagus, nah, jadi bermain peran, simulasikan, ya. Jadi anak seakan akan bisa dia memperagakan aktivitasnya. Bisa juga dengan etnopedagogik, nah ini yang harus dikembangkan, karena budaya-budaya belajar ini adalah harus dikembangkan terus, ya. Dan sebetulnya budaya belajar itu di masyarakat kita sudah berlangsung, sudah ada selama ini, sehingga barangkali kita kurang bisa memanfaatkannya. Nah, dalam budaya belajar itu nanti dikaitkan dengan aspek-aspek subjek matternya, materi pelajarannya. Misalnya dalam matematik kita ada budaya matematik, maka etnomatematik bisa kita kembangkan. Dalam pelajaran IPA, masyarakat kita banyak budaya sainsnya, jadi etnosains bisa dikembangkan. Apalagi dalam bahasa, bagaimana disampaikan, jadi ethno-language itu saya kira bisa dikembangkan dan untuk materi-materi lain. Dan seterusnya lah bisa dengan PJJ. Nah, pembelajaran induktif inilah sebetulnya sebagai basisnya pembelajaran berbasis aktivitas atau PBA. Karena dalam PBA ini kita pembelajaran kan selama ini udah aktivitas, tapi mohon dipahami aktivitasnya memang bukan aktivitas guru. Karena secara teoretik ada 3 orientasi pembelajaran, yaitu orientasi materi atau content oriented, orientasi pendidik, teacher oriented, dan orientasi murid atau peserta didik. Jadi pembelajaran berbasis aktivitas itu adalah model pembelajaran dengan paradigma induktif yang aktivitasnya ini adalah dioptimalkan aktivitas peserta didiknya, bukan aktivitas gurunya, bukan aktivitas dosennya. Nah, ini baik, saya akan tahu berapa menit lagi. Kita metode diskusi. Kita sedikit masuk, masih agak lama nggak apa-apa kalau ada waktu banyak, supaya saya tidak terkejar-kejar. Ini saya ngomong agak dikebut karena dikasih waktu 15 menit. Oke, baik. Jadi dalam rangka gestornya ini adalah metode-metode yang nanti harus. Nah, sekarang apa itu PBA? Mengapa PBA dan bagaimana mengembangkan PBA? Lanjut. Nah, ini hal teknis nanti akan lebih dielaborasi oleh Pak. Langsung. Apa PBA? PBA tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa secara definisi saya membuat suatu konstruk pengertian PBA itu adalah strategi pembelajaran. Bukan hanya model, bukan hanya metode. Karena dalam PBA ini kita harus memilih pendekatannya apa. Tadi sudah kita katakan, pendekatan atau paradigmanya adalah pendekatan atau paradigma induktif, bukan deduktif. Nah, ini harus dipahami. Orientasi pembelajarannya bukan pada materi, jadi bukan kejar tayang dalam rangka mengejar saat ini bahwa tuntasan belajarnya berorientasi ke tuntasan peserta didik, dalam materi. Orientasinya adalah pada orientasi murid. Namanya student oriented. Modelnya kita pilih model tertentu. Banyak model yang saya katakan tadi kan. Bisa PBL, bisa PJBL, bisa etnografi, bisa bermain peran dan sebagainya. Metodenya banyak. Apa itu asam? Bukan guru yang dipilih. namanya bisa metode diskusi atau yang kerjasama kooperatif. Bisa metodenya adalah simulasi. Bisa metodenya berupa percobaan. Bisa karya wisata, bisa latihan keterampilan, bisa praktikum. Ini adalah metode-metode yang nanti harus diterapkan
seorang pengajar yang selama guru ini adalah atau menjalankan sebuah dosen perintah yang pendidik dalam rangka mengembangkan suatu rencana PBA yang nanti tentunya model dan metode ini disesuaikan Model dengan pembelajaran. tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan daya dukung sumber belajar, daya dukung belajar, dan impact behavior peserta didik yang kita. ada perubahan. Berikutnya, Belajar dan pengetahuan itu sendiri berubah. Belajar yang mengapa menjadi pasif, apa gitu namanya kan, harus masalah. PBA? Menjadi peserta didik harus aktif. Sesuai dengan tadi tema kita. Yang pertama, karena ada perubahan paradigma mengajar. Nah, tadi sebetulnya oleh Pak Karena memang yang Pak Dr. Mansur sudah murid disampaikan. istilahnya. Ya. Paradigma lama dengan model deduktif, maka mengajar itu menyampaikan pengetahuan, kan begitu. Saat ini bahwa mestinya pengetahuan mampu dibentuk oleh murid. Jadi guru dalam mengajar itu adalah upaya partisipasi guru, partisipasi dosen bersama murid, membimbing murid supaya murid bisa membentuk pengetahuan. Jadi apa misalnya katakanlah asam misalnya di bidang IPA atau kimia. Oh sorry, saya udah bilang di tingkat tinggi ini. Asam. Jadi apa itu asam? Bukan guru yang apa namanya membuat contoh, misalnya kayak tadi saya buatkan definisi. Tapi biarkanlah guru itu memberikan identifikasi, tadi mampu mengidentifikasi apa itu ciri-ciri asam. Nah dari ciri-ciri itu biarlah misalnya siswa atau murid mampu membuat bangun pengertian apa itu asam. Yang kedua, pengajar yang selama ini adalah menjalankan sebuah perintah yang sudah dirancang, suatu rencana dalam tujuan instruksional, gitu, menjalankan berbagai strategi. Jadi model pembelajaran yang dikembangkan adalah bisa bermacam-macam, ya, belajar yang variatif dan efektif. Yang berikutnya, ada perubahan karena mengajarnya berubah, maka paradigma belajar dan pengetahuan itu sendiri berubah. Belajar yang tadinya peserta didik pasif, duduk manis, gitu kan, dari masalah menjadi peserta didik harus aktif. Nah, sesuai dengan tadi tema kita berbasis aktivitas. Jadi peserta didik ini murid itu harus aktif. Karena memang yang tepat harusnya memang murid istilahnya. Karena murid itu kan dari irodah ya, itu dengan Pak Ustadz atur. Irodah itu berkehendak. Jadi kalau orang namanya murid, nah pasti aktif gitu kan, karena orangnya punya irodah. Sampai 20%. Suatu apa kegiatan-kegigiatan dalam mencapai tujuan. Kemudian bukan peserta didik, memang peserta didik itu kayaknya ini saya agak sedikit melenceng, tapi ini juga nomenklatur yang saya kira agak kurang tepat. Nah, dalam belajar mereka mungkin nomenklatur yang tepat adalah murid sebenarnya dulu. Peserta didik harus masih peserta kan gitu. Itu hanya 30%. Sebetulnya dari nomenklatur saya mengkaji. Dan kalau anak hanya dilibatkan era merdeka belajar gitu ya. Ya, dan tadinya peserta didik cara belajarnya adalah mekanik, ikutin suatu proses yang sudah ada, tapi jadi organik, suatu aktivitas kehidupan yang jelas. Yang tadinya belajar itu menerima pengetahuan, jadi hanya pasif, menerima, sekarang harus mampu mencari dan menemukan sendiri. Apa itu pengetahuan? Tentunya pembimbing yang akan bantuan, bisa melakukan satu formulasi, atau mengerjakan sehingga pengetahuan itu sendiri bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi sekarang menjadi sesuatu yang dihasilkan sebagai hasil konstruksi, hasil bangun pengertian, hasil olah pemikiran dari hasil temuan dari si pembelajaran. Atas dasar inilah maka memang PBA dikembangkan. Alasan ketiga, aktivitas peserta didiknya. Ini saya ambil dari pendapatnya Fiat dan Opor tentang bahwa kesuksesan pembelajaran dari yang diperoleh dari suatu aktivitas ternyata kalau belajarnya kita hanya menggunakan aktivitas membaca dan mendengar, yaitu misalnya tugas ya, kita juga mohon diperhatikan kalau pembelajarannya hanya misalnya siswa suruh membaca atau siswa suruh mendengarkan, itu aspeknya hanya tebal tingkat aktivitasnya, itu hanya 10-20% yang bisa diserap. Harus edukatif. Ini hasil risetnya ya.
harus menarik. Kemudian kalau siswa itu bisa melihat, jadi melihat gambar, memang gambar contoh lebih bermakna ketimbang tulisan kan. Nonton video, lihat film, lihat suatu demonstrasi, dia hanya melihat suatu aktivitas, memang termasuk gayanya gaya visual gitu. Itu hanya 30%. Juga ya dengan sendirinya. Dan kalau anak hanya dilibatkan, yaitu misalnya ada diskusi, yang penting dalam diskusi, atau anak diminta untuk paparan, presentasi, dan yang ada itu juga hanya 50% sampai 70%. Justru ternyata menurut Giat ini bahwa aktivitas keterlibatan peserta didik yang bisa melakukan suatu kali sejak berbuat gitu, melakukan sesuatu, boleh bermain peran yang saya katakan tadi, bisa melakukan suatu simulasi atau mengerjakan hal-hal yang nyata dengan proyek, atau dia mencari sendiri, itu bisa tingkat kebermaknaannya itu sampai 90%. Ya, itu adalah itu hasil risetnya dia. Jadi memang siswa lama ini hasil riset di abad 20-an sebelum tahun 2000-an selesai. Atas dasar inilah maka memang PBA harusnya lebih dikembangkan. Jadi belajar itu lebih memberikan aktivitas peserta didiknya. Jadi guru bagaimana mendesain suatu aktivitas yang relevan dengan tujuan pembelajaran, dengan indikator pembelajaran yang harus kita capai. Nah, alasan keempat mengapa PBA, nah karena pembelajaran harus berkualitas ini, kalau bicara pembelajaran maka saya bicara ada dua, ada proses belajar mengajar dan ada ciri-ciri proses belajar mengajar yang bagus itu, yang efektif, efisien dan produktif itu, yang pertama suasana proses belajar mengajar itu harus kondusif, harus edukatif dengan seni kondusif, nyaman, harus menarik dan menyenangkan sehingga aktivitasnya ini aktivitas yang aman, yang dirasain sedemikian rupanya. Harus aktivitasnya yang menyenangkan, tadi punya rasa ingin tahu supaya tergugah. Nah, yang membangkitkan rasa ingin tahu, kursitas, dan bisa mendorong self-regulated learning, kemandirian belajar. Juga ya dengan sendirinya harus sesuai dengan rencana pembelajaran dan juga harus mampu, nah ini yang penting, mendayagunakan semua potensi dan sumber daya yang ada, baik potensi peserta didiknya, jadi indera yang dimiliki peserta didik, kemampuan intelektual peserta didik, kemampuan daya visual peserta didik, kemampuan audio peserta didik, kemampuan kinestetik tadi harus kita optimalkan, juga daya dukung sekolah, fasilitas yang ada di lingkungan. Ini dan yang terakhir ini yang paling penting, jadi proses belajar mengajar berbuat itu harus dialami oleh siswa. Harus dialami. Ini PBA. Jadi PBA itu adalah mendesain pembelajaran. Jadi memang siswa terlibat, siswa mengalami pembelajaran itu, bukan katanya. Jadi dirasakan. Sebetulnya kalau maaf di dalam dunia misalnya muslim kan ada bicara tentang syariat tarekat gitu. Jadi bicara tarekat kan ada tentang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin itu adalah sesuatu yang dirasakan, dialami. Kalau ainul yakin hanya dilihat belum tentu benar, karena bisa saja kita tertipu gitu. Dikira dia lagi rajin belajar di depan laptop, taunya yang dilihat di dalam laptop bisa saja misalnya yang dilihat adalah tentang game misalnya, kan begitu. Itu ilmu yakin. Ilmu yakin, apalagi ilmu yakin katanya, yang tadi katanya. Jadi inilah sebetulnya paradigma PBA itu adalah harus yang dialami, supaya betul-betul peserta didik, murid betul-betul mendapatkan suatu pengetahuan dengan hakul yakin, dengan keyakinan. Baik, saya langsung saja berikutnya. Nah, sedangkan hasil belajar, jadi dari PBA diharapkan bahwa hasil belajar itu nanti harus pada yang bersifatnya literasi. Hasil belajar literasi itu ada menyeluruh, tidak paham terhadap konsep atau teori, tapi mampu mengimplementasikan konsep atau teori-teori yang ada ke dalam kehidupan praksis yang dialami. Lalu yang kedua, pembelajaran juga harus meliputi semua aspek. Jadi tidak hanya aspek kognitif, tapi harus membangun sikap dan kebiasaan, perilaku atau karakter, dan juga aspek motoriknya, keterampilannya. Nah, itu yang pertama. Dan yang terakhir,
hasil belajar juga harus menjadi hasil belajar yang bermakna. Pembelajaran bermakna itu adalah yang bertahan lama. Cirinya sekarang ingat nggak apa pelajaran yang diajarkan di SD, misalnya tentang matematik. Kalau sangat ingat berarti pembelajaran itu bermakna. Kalau apa yang diajarkan di SMA saja materi tidak hafal, tidak ingat, misalnya sekarang udah sampai 20, berarti pembelajaran di SMA itu kurang bermakna. Yang dimaksud yang bermakna itu adalah yang bisa bertahan, daya ingatnya kuat, karena merasa itu dialami oleh diri. Ilustrasi manual. Berikutnya Pak, oke, tadi apa, mengapa, dan sekarang terakhir adalah bagaimana. Pak, kelewatan. Bagaimana dulu. Nah, bicara bagaimana itu how-nya. Nah itu yang kemarin dilakukan oleh teman-teman pengembang, teman-teman guru pengembang PBA di Direktorat Pendidikan Pembinaan Pendidik Profesi, yang pasti adalah menggunakan pendekatan 4D, jadi pendekatan R&D, Research and Development, dengan modelnya 4D, 4D, yaitu Find, Develop, and Design. Jadi mendefinisikan, merancang, mengembangkan, dan menyebar. Ini sebetulnya secara teoritiknya itu. Apa yang dilakukan dalam pendefinisian, di mana para guru pengembang itu harus mampu mengelaborasi. Yang selama ini sebutnya adalah menganalisis KD. KD dianalisis menjadi suatu indikator dan tujuan pembelajaran. Lalu menelaah materi, lalu menganalisis daya dukung. Kira-kira di sekolah itu punya apa? Untuk pembelajaran itu lingkungan, kalau di rumah, lingkungan sekitar rumah itu kira-kira punya apa? Analisis lingkungannya, artinya daya dukung yang bisa membantu peserta didik itu belajar itu apa? Analisis kondisi muridnya, analisis penentuan produk itu yang dilakukan kemarin. Nah, produk yang ditentukan dalam PBA ada 2 kemarin itu yang disampaikan tadi oleh moderator, ada video, dan yang paling penting adalah unit pembelajaran itu yang saya sebut di sini manual atau naskah PBA. Lalu mendesain, merancang produk PBA itu. Nah, produknya itu ada silabusnya dari hasil elaborasi KD dan telah materi, lalu membentuk RPP, kalau dosen RPS, lalu membuat naskah atau manual PBA dan video. Nah, kemudian rancangan naskah video, naskah PBA dan video PBA ini tidak langsung diimplementasikan, tapi dilakukan idealnya ditambah yang kemarin ada layout manual PBA-nya, didesain, diberikan ilustrasi manual PBA, gitu kan. Lalu validasi konsep produk, harusnya produk itu dilihat. Ya, dalam validasi ini kita kemarin menghadirkan para pendamping yang kita anggap sebagai pakar adalah para media suara dari LPMP dan PMPTK untuk menelaah produk-produk yang dibuat oleh para pengembang PBA. Lalu uji keterbacaan produk ini yang dilakukan diberikan pada guru-guru yang harus mengembangkan dan peserta didik atau murid yang akan mengembangkan. Setelah itu dilakukan finalisasi, dan setelah finalisasi maka kemudian dismite. Ini yang dilakukan. Apa yang dilakukannya? Unggah atau mendistribusikan manual PBA. Nah, ini linknya tadi disampaikan oleh Pak Mansur, disampaikan, dan unggah atau distribusi video, lalu silakan untuk digunakan oleh para guru, para peserta didik dalam rangka pembelajaran di era PJJ. Yang terakhir adalah PBA dalam era pandemi COVID-19. Kenapa harus PBA? Ibu, Bapak, dan hadirin sekalian, kalau kita telah dalam pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini ada batasan kendala dalam proses belajar mengajar. Kendala pertama bahwa dalam proses pembelajaran tidak boleh terjadi kerumunan massa yang banyak, kan itu persoalannya. Maka tatap muka tidak boleh. Yang bisa dilakukan itu kendalanya. Jadi maka dipilih misalnya PJJ. Yang kedua, di Indonesia ini harus dipahami kondisi geografis dan infrastruktur serta daya dukung pembelajaran setiap sekolah atau lembaga pendidikan di Indonesia sangat variatif. Ada yang daya dukung infrastruktur internetnya bagus. Ada ya daya dukung internetnya ya flip-flop kembang kempis gitu ada kan. Ada yang sama sekali tidak terjangkau, masih belum snap gitu ya, spot gitu misalnya. Dan juga daya dukung lainnya. Yang ketiga, tidak semua orang tua atau keluarga tidak siap mendampingi murid belajar di rumah.
baik karena waktunya, karena juga orang tua atau pengawas bekerja, maupun karena kemampuan penguasaan konten. Kalau model pembelajarannya PJJ masih juga